Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Rahmawati di Matematika Peminatan. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar persamaan logaritma. Tetap semangat belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran, itu pahami dulu yuk tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, kalian diharapkan mampu menganalisis persamaan logaritma menggunakan sifat-sifat logaritma dan menyelesaikan masalah persamaan logaritma dengan tepat. Artinya, kalian harus paham sifat-sifat logaritma. Nah, masih ingat kan sifat-sifat logaritma? Apa saja sifat-sifat logaritma? Coba sekarang lihat-lihat dulu catatan kalian terkait sifat-sifat logaritma. Karena persamaan logaritma ini sangat berhubungan erat dengan sifat-sifat logaritma. Oke, kita mulai ya persamaan logaritma. Nah, jadi A logaritma fx sama dengan A log B, maka fx sama dengan B. Jika basisnya sama, A, sisi kiri basisnya A, sisi kanan basisnya A, sehingga fx sama dengan B. Paham ya? Jadi basis di sini harus sama nih. Ini di sini A, di sini pun A ya. Kalau di sini berbeda tidak bisa. Ya, tidak bisa dikerjakan. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan nilai X jika 3 logaritma 2X tambah 5 sama dengan 3 logaritma 5X. Nah, lihat, di sini basisnya sudah sama-sama 3. Oke, basisnya sudah 3 ya. Nah, sudah mudah sekali. Kalau basisnya sudah 3, udah coret aja logaritmanya. Kita coret. Maka sisanya adalah 2x tambah 5 sama dengan 5x ya. Lalu sudah operasi aljabar. Kumpulkan yang sejenis. 2x min 5x sama dengan minus 5. 2x min 5x berapa yuk? Ya, min 3x. Min 3x sama dengan minus 5. Sama di ruas kiri, ruas kanan ada negatif. Coret. Coret ya. Sehingga X sama dengan 5/3. Selesai. Ya, jadi di sini basisnya sudah sama. Coret-coret saja gitu ya. Kita abaikan ya. 3 lognya ini kita abaikan. Kita coret saja. Soal yang kedua. Nilai X, tentukan nilai X jika 2 logaritma X tambah 2 sama dengan 4 logaritma 3X kuadrat min X tambah 6. Sekarang lihat, basisnya sudah sama belum ini? Di sini 2 basisnya. Nah, di sini 4. Sudah sama belum? Belum ya, 2, 4. Bagaimana biar sama? Jadi kita harus bernalar nih, harus berpikir kreatif bagaimana menghubungkan, mengaitkan 2 dengan 4. Ayo. Nah, 4 apa 4? 4 adalah 4 adalah 2 pangkat 2 ya. Sederhanakan. Terus bagaimana ini? Kalau ada pangkat di sifat logaritma, ada pangkat A, pangkat N, ingat nggak? Maka jadi 2 pangkat 2 logaritma 3x kuadrat min x tambah 6. Maka akan jadi seperti ini sifat ini nih. Nah, yang ada pangkatnya, di atasnya ada pangkat M, di sini ada pangkat N. Kok ini B sih? Sorry. Ini M ya, maaf ya. N per M ya. Ini N per M. Jadi pangkatnya dimajukan ke depan N per M sehingga menjadi 1/2. Kenapa 1 di sini? Karena anggap saja ya di sini pangkatnya 1 ya. Jadi 1/2 gitu ya. Menggunakan sifat yang ini nih ya, menggunakan sifat yang ini. A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M kali A logaritma B. Nah, jadi harus paham sifat-sifat logaritma nih.
Ya, jadi ini menjadi 1/2. Dari mana satunya? Karena pangkat yang di sini nih, fungsi yang di sini 1, di sini pangkatnya 2, jadi 1/2. Lanjut. Nah, ingat lagi sifat logaritma ya, kalau ada pangkatnya dimajuin ya, kalau ada pangkat dimajuin ke depan ya, udah pangkatnya balikin lagi ke belakang ya. Ini ada nih sifat logaritma. Nah, ini menggunakan sifat yang ini ya, A logaritma B pangkat N sama dengan N kali A logaritma B ya. Jadi pangkatnya dimundurin lagi ke belakang. Ini kan di depan tadi N-nya, ini dimundurin ke belakang. Nah, sehingga pangkat setengah kan akar X ya. Pangkat setengah itu adalah akar ya, pangkat setengah itu kan akar ya, pangkat setengah akar. Nah, udah nih, sudah sama-sama 2 basisnya, di sini 2 basisnya, di sini juga 2 basisnya. Udah hilang, abaikan aja, coret. Sehingga X tambah 2 sama dengan akar X kuadrat min X tambah 6. Nah, bagaimana biar akarnya hilang nih? Nah, kalau akarnya hilang berarti tinggal dikuadratkan kedua ruas. Oke, sebentar. Dikuadratin tuh X tambah 2 dikuadratkan jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4. Pindah ruas tuh semua ke kanan ya, 3X kuadrat min X tambah 6 min X kuadrat pindah min 4X pindah min 4. Oke, operasi aljabar. 2X kuadrat min 5X plus 2. Sini sudah pasti bisa ya. Lalu diapakan biar dapetin nilai X-nya? Ya, faktorisasi. Tinggal difaktorisasi saja. 2X min 1, X min 2. Lagi-lagi faktorisasi adalah hal yang sangat penting karena dia hampir ada di setiap di setiap materi ada. Jadi harus bisa kalian faktorisasi ya. Oke, maka berapa nilai X-nya? 2X min 1 dengan X min 2. Maka nilai X pertamanya berapa ini? Nilai X ini berapa? Iya. X sama dengan setengah. Yang ini X sama dengan setengah. Dan ini X sama dengan 2 ya. Pindah ruas ya. X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Sehingga nilai X-nya adalah setengah dan X-nya adalah 2. Contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log 5X min 2 sama dengan 3. Nah, gimana nih? Di sini 3 log yang ruas kiri. Ruas kiri 3 log ya, ruas kirinya ini. Tapi di sini tidak ada logaritmanya 3. Nah, kalian harus bernalar lagi nih, kreatif dalam memecahkan masalah. Gimana agar 3 nih nilainya dengan menambahkan logaritma tapi basisnya 3 ya. Kita harus menambahkan di sisi kanan itu 3 log. Nah, 3 log berapa sih yang hasilnya 3? Berapa yuk? Ya, 3 log 3 pangkat 3 gitu aja, gampang ya. 3 log 3 pangkat 3. Ingat sifat logaritma ini, dimajuin 3-nya. 3 log 3 sama dengan 1 ya. Udah sama-sama, maka oke, 3 pangkat 3 adalah 2, 7. Sama-sama udah basisnya 3 log abaikan. Sehingga 5X min 3 sama dengan 2, 7. Pindah ruas ya. 5X sama dengan 27 tambah 3. Maka 5X 30 dan X-nya 6. Jadi himpunan penyelesaiannya gini tulisannya ya. Kalau pertanyaannya himpunan penyelesaian ditulisnya dengan kurung kurawal HP. Himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal 6. Gitu. Ya, ini perhatikan lagi ini sifat apa ya, coba saya mau tahu nih. Nanti di catatannya kalian tulis ini sifat apa sih, bisa begini nih. Ini kesini nih ya. Oke, ini menggunakan sifat yang tadi pangkat ya. Majuin ke depan 3-nya nih. 3 ini majuin ke depan. 3 log 3 sama dengan 1. Lanjut. Contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma X kuadrat min 3 dikurang logaritma X sama dengan log kedua. Lihat di sini basisnya. Basisnya sudah sama semua. Di sini berapa kalau tidak ditulis? Bukan 1 ya, berapa? Ya, 10 di sini ya basisnya. Sudah sama semua 10 ya, sudah. Gimana? Agar di sisi kiri hanya satu fungsi saja, di ruas kanan juga hanya satu fungsi saja. Kan kalau ini di soalnya masih ada 2 nih, ini sama ini nih ada 2 fungsi ya. Kalau di ruas kanan ada 1 fungsi, ada 1 doang. Nah, berarti kita harus modifikasi nih yang sebelah
kiri nih. Ruas kiri ini harus kita modifikasi agar hanya ada satu logaritma saja, satu fungsi saja, maksudnya seperti itu. Terus gimana biar bisa mereka bergabung? Nah, lihat di sini. Ini kan dikurang. Ingat logaritma kalau pengurangan jadi apa yo? Nah, jadi pembagian. Kalau ini penjumlahan berarti jadi perkalian. Gitu sifat logaritma. Oke, tolong benar-benar dipahami dulu sifat-sifat logaritmanya. Oke, maka logaritma x kuadrat min 3 dikurang logaritma x sama dengan logaritma x kuadrat min 3 per x. Oke, logaritma x kuadrat min 3 per x sama dengan logaritma 2. Ya sudah, basisnya sudah sama-sama 10, 10. Abaikan. Ya, abaikan, coret. Maka x kuadrat min 3 per x sama dengan 2. Operasi D dioperasikan, operasi hitung dikali silang ya. X kuadrat min 3 sama dengan 2x, pindah ruas 2x nya sehingga jadi 2x kuadrat min 2x minus 3. Lalu diapakan kalau seperti ini? Ya seperti biasa, faktorisasi deh. X min 3 dikali x plus 1 ya. Oke, kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah min 3 tambah 1 hasilnya min 2 gitu. Harus bisa faktorisasi. Maka x nya berapa? X min 3 sama dengan 0, maka x nya ya 3. X plus 1 sama dengan 0, maka x nya minus 1 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 3. Oke, ada pertanyaan sampai sini, nanti bisa ditanyakan ya kalau ada pertanyaan ya. Oke. Nah, sudah selesai contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke latihan soal 1. Oke, diketahui 2 logaritma kuadrat x. Nah, ini maknanya apa sih? 2 logaritma kuadrat x. Apa maknanya? Berarti 2 logaritmanya dikuadratkan gitu. Ya, jadi 2 logaritma kuadrat x maknanya 2 log x yang dikuadratkan dikurang 3 2 log x min 10 memiliki solusi x1 dan x2. Maka nilai x1 x2-nya adalah nilai x1 dikali x2. Ini kalau kalian ingat seperti soal-soal eksponen yang memakai pemisalan P gitu ya. Kalau ada fungsi yang sama 2 log x, di sini 2 log x, di sini pun 2 log x. Kalian bisa menggunakan pemisalan. Ingat, coba lihat lagi, dibuka lagi catatan soal-soal eksponen. Saya pernah kasih dengan cara pemisalan, misalnya P gitu ya. Nah, seperti itu ya. 2 log x, di sini sama-sama 2 log x, di sini pun sama-sama 2 logaritma x. Berarti kalian bisa menggunakan pemisalan ya. Nah, dikerjakan sekarang ya, dikerjakan coba. Oke. Ayo dikerjakan dulu. Oke, kita latihan soal kedua. Latihan soal kedua. Nilai x yang memenuhi persamaan logaritma x pangkat 5 min 3 logaritma x tambah logaritma x plus logaritma 1 per x kuadrat sama dengan 1. Lihat di sini basisnya sudah sama semua ini 10, 10, 10, 10. Nah, udah 3 digabungkan jadi 1 agar hanya ada 1 logaritma saja di ruas kiri. Lalu logaritma berapa sih yang hasilnya 1? Nah, ya. Coba logaritma berapa sih hasilnya 1 dengan basis 10? Karena di sebelah kiri ini basisnya 10, ini basisnya 10 ya, kalau nggak ditulis ya. Berarti logaritma berapa sih yang basisnya 10 menghasilkan nilai 1? Nanti kamu ganti ya. Oke. Nah, di sini lihat, di sini tidak ada koefisien. Koefisiennya 1, 3. Nah, gimana caranya nih? Biar 3-nya tidak ada di depan, kalian harus pindahkan dulu dia ke belakang menjadi apa yuk? Nah, gitu ya. Agar koefisiennya 1, di sini 1 koefisiennya, di sini sudah 1 koefisiennya. Nah, di sini juga 1 koefisiennya. Ini pun juga harus 1. Nah, gimana biar jadi 1? Ya sudah, 3-nya dimundurin ke belakang jadi apa yuk? Jadi pangkat ya. Coba dikerjakan. Oke, latihan soal ketiga.
Himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 5 logaritma 5 min X tambah 5 logaritma 1 plus X ditambah dengan 5 logaritma 6X min 10. Lihat, basisnya sudah sama semua, 5, 5, 5. Udah gampang banget. Nah, yang di ruas kiri yang di ruas kiri ada 2 logaritma ya. Nah, kalian gabungkan dulu jadi 1 ya. Apa ini penghubungnya? Plus. Bagaimana sifat logaritma yang plus? Jadi apa yuk? Iya, jadi kali ya. Coba kalian kerjakan. Ini mudah sekali.